Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau sharing pengetahuan tentang events yang ada di Laravel. Ini merupakan bagian dari playlist tips dan trik Laravel ya. Buat kalian yang belum tahu, aku udah bikinin playlist tips dan trik Laravel. Terus kalau kalian pengen tertarik sama tips dan trik itu, kalau kalian tertarik maksudnya, kalian bisa nonton playlist tersebut. Udah ada beberapa video yang bisa kalian tonton semuanya. Oke, gampang aja kalau pengen tahu, kalian cari aja di browser, cari di YouTube, cari channel Cara Fajar, terus cari aja di channel Cara Fajar ini playlist yang namanya tips, trik, dan fitur Laravel. Di sini udah ada 14 video dan video yang lagi kalian tonton sekarang ini adalah video ke-15. Nah, kalian kalau pengen tahu tips dan triknya yang belum kalian tahu, bisa kalian tonton di sini nih. Selain tips dan trik, aku juga udah ngebagiin package-package dan third party yang mungkin bisa membantu kalian dalam ngoding atau bikin project menggunakan Laravel. Terus kalau kalian juga belum tahu, aku juga udah punya beberapa tips, bukan tips ya, beberapa playlist Laravel lainnya. Kalian bisa lihat nih di channel aku, beberapa playlist Laravel lainnya itu ada 1, 2, 3, dan termasuk tips dan trik ada 4 playlist Laravel. Di antaranya adalah tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, ini kalau kalian belum tahu apa-apa tentang Laravel dan pengen belajar tentang Laravel, silakan nonton playlist ini. Terus ada yang judulnya membuat sistem informasi rental buku. Nah, kalau kalian udah nguasain Laravel dasar di channel aku, silakan lanjutin playlist yang ini karena ini lanjutannya, yaitu latihan membuat sebuah project menggunakan Laravel. Terus kalau mau lanjut lagi ada playlist yang namanya REST API menggunakan Laravel. Jadi ini ngebikin REST API menggunakan Laravel. Jadi kalau kalian tertarik sama Laravel, silakan tonton 4 playlist ini. Oke, lanjut. Yang mau aku bahas di video ini adalah events yang aku bilang ya. Jadi apa sih events itu? Sesuai arti harfiahnya, events itu kan kejadian. Jadi menurut aku aja ya, aku nggak tahu aslinya gimana pengertiannya, tapi kalau apa ya, menurut pandangan aku events itu kan kejadian. Jadi kita bisa melakukan sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Contohnya apa? Contohnya nih, kita punya punya model user. Kita bikin suatu fungsi untuk register atau create user. Nah, kan register dan create user itu merupakan kejadian, merupakan events. Nah, dengan adanya fitur events ini, kita bisa tahu bahwa nih ada events create user, ada events register user. Terus mau ngapain? Nah, mau ngapain itulah fitur dari events. Kita bisa mau ngapain setelah tahu ada kejadian sesuatu. Nah, supaya gampangnya aku contohin. Kayak yang tadi ya, misalnya ada seorang yang register di website kita. Itu merupakan events. Kita bikin fitur events, kita tahu oh ada events register. Oke, kita mau ngapain? Kita bikin log misalnya. Ada yang create user, namanya user ini. Terus kita juga bisa bikin fitur kirim email. Setelah orang itu register, kita kirim email di fitur events itu. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Events adalah sebuah kejadian. Setelah tahu kejadian itu apa, kita bisa melakukan sesuatu, terserah kita. Mungkin kalau teori kalian bingung, kita bakal prakteknya lebih gampang lagi. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk video kali ini aku udah nyiapin database ya, database Laravel, database_Laravel ini namanya, dan table yang aku gunakan adalah table user dan table activity logs ini. Terus untuk projectnya kalian bikin aja lah, kayak biasa install project Laravel. Kalau aku bikinnya tips trik Laravel, nah di sini aku bakal ngodingnya. Oke, balik lagi ke database. Konsep untuk pembahasan video ini adalah ketika table user keisi atau ketika model user ke-create, maka otomatis activity log keisi. Misalnya description ini keisi dengan create user 1, create user 2, tergantung user apa yang dibuat. Nah, itu yang pengen dicapai. Kan selama ini kita bisa bikin kayak begitu ya. Misalnya di controller user controller, terus ada method yang namanya store.
Nah, di method store ini biasanya kan kita bikin ini ya, user create bla 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 bla. Terus kalau kita mau log activity, kita bisa bikin misalnya panggil modelnya namanya log activity create bla 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 bla. Isinya adalah user ini, yaitu create user ini. Nah, ini cara kayak gini nggak salah, ini masih benar. Tapi kalau dilihat secara clean code, ada namanya clean code, kalian cari aja di Google apa itu clean code. Nah, cari aja. Ini kurang bagus. Kenapa? Karena kok di controller user ada create log activity, yang mana log activity adalah punya model sendiri. Kan biasanya tuh kalau controller user ya yang berhubungan dengan modelnya aja, yang berhubungan dengan model user aja. Kenapa kok ada model log activity di sini? Nah, sekali lagi kayak gini caranya nggak salah, tapi kurang bersih codingan kita. Controller usernya kurang bersih. Nah, jadi gimana sih solusinya supaya sedikit lebih bersih codingan kita? Nah, ini yang bakal kita bahas, yaitu events. Dengan menggunakan events, kita nggak perlu naruh log activity create ini di user controller lagi, karena kita bisa ngatur di events. Jadi gimana caranya? Oke, caranya adalah ini aku hapus ya yang log activity create ini. Nah, misalnya kita create user, kan di sini nih user controller, metodenya store ini. Misalnya udah ke create user, maka di sini ada yang namanya events. Nah, events ini ngedetect, oh rupanya ada user yang tercreate. Nah, ketika events ini ngedetect ada user yang create, kita mau ngapain? Ini tergantung kita, apa yang mau kita lakukan. Di sini kan kita contohnya adalah kita mau bikin log user, log apa ya, activities apa yang terjadi, yaitu user create, kayak gitu. Nah, jadi events ini ngedetect ada user yang ke create, maka kita bisa ngapain? Nah, kita bisa melakukan log activity create. Nah, kayak gini kira-kira. Sebentar aku rapiin ya. Log activity .2 create terhadap si model user ini. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi user controller tetap bersih, tapi log activity create ini tetap berjalan. Nah, gimana caranya? Ya kita pakai events itu. Nah, ini yang bakal kita pelajarin. Jadi simak baik-baik apa yang bakal aku praktekin sehingga kalian bisa ngerti gimana sih cara penggunaan events. Oke, langsung aja. Kalian apa ya? Oh ya, liatin aja punya aku. Aku udah mempersiapkan file-filenya, yaitu yang pertama tentu aja aku bikin models. Di models ini aku udah punya user. Nah, terus aku kan udah bikin ini ya, table activity logs, yang mana dia migrationnya juga udah ada activity logs. Karena untuk model user udah ada, tapi aku belum bikin model activity log, jadi aku bakal bikin PHP artisan make model spasi activity log. Nah, jadi intinya kalian ikutin aja sampai kalian punya model user, kalian punya model activity log, di database kalian ada table users, di database kalian ada table activity logs. Terus kita juga harus bikin controller. Coba lihat di app http controllers, aku belum punya controller sedikit pun. Jadi di sini aku bakal bikin satu controller aja, yaitu controller untuk user. Buka terminal, jalanin PHP artisan make controller user controller. Oke, sampai sini dulu kalian ikutin aja. Yang penting kalian udah punya user controller, terus activity log model, user model, dan table kalian udah jadi. Kalau kalian sampai situ udah bisa semua sampai yang kayak aku ini, berarti kalian siap untuk mengikuti step selanjutnya. Tadi ada yang kelupaan, kalian coba buka model activity log ini dulu. Kita bikin ini protected
$variable karena nanti kita bakal bikin yang namanya mass assignment untuk activity log ini. Jadi kita mass assignment description aja. Oh iya, tadi aku belum ngasih tahu ya isi tabelnya apa aja. Ini kalau table user ini standar bawaan ketika kalian install project Laravel kan udah dibikin migrationnya. Nah itu nggak aku ubah-ubah. Terus untuk activity log kayak gini doang. Nama tabelnya activity_log dan yang bisa diisi atau yang wajib diisi lah ya. No labelnya no adalah description, type-nya text. Dengan begitu aku bikin mass assignment description supaya bisa diisi secara mass assignment. Oke, udah kayak gitu aja. Terus buat kalian yang pengen baca-baca sendiri tentang events yang ada di Laravel, kalian bisa buka dokumentasinya nih. Buka Laravel, dokumentasi, terus pilih bagian Eloquent ORM, Getting Started, nanti kalian scroll aja, ada yang paling bawah ini tulisan events. Kalian klik aja, dan kalian bisa baca-baca sendiri kalau mau. Kalau nggak mau ya udah kita bahas, tapi aku kayak biasa bahasnya sedikit-dikit aja soal teori. Kita bakal fokus ke prakteknya. Oke, untuk events, kalian tahu ternyata events ini punya life cycle terhadap model yang kita mau. Ada retrieve, creating, created, updating, dan lain-lain. Ini semua ada cara penggunaannya. Tapi aku pengen kalian fokusin kepada huruf terakhirnya, yaitu ed dan ing. Sesuai bahasa Inggrisnya ya, ed itu adalah telah, sedangkan ing itu sedang. Contoh, kalau creating adalah sedang dibuat, sedangkan untuk created adalah telah dibuat. Contohnya gimana? Misalnya user. Untuk created artinya user telah dibuat, maka events berjalan. Sedangkan kalau creating adalah event sedang dibikin, yang mana artinya adalah model sedang dibikin, sedang dibuat, yang mana artinya adalah model itu belum ada di database, tapi events udah berjalan. Nah, itu bedanya. Sekarang tergantung kalian mau bikin events itu ing atau ed, sedang dibikin atau telah dibikin, kayak begitu. Mungkin kalian bingung dengan penjelasan ini, bakal jelas nanti pas prakteknya. Kayak biasa pas praktek, semoga lebih jelas. Oke, kita bakal fokus ke creating sama created ya. Ini updating, updated sesuai artinya sama aja. Updating itu ketika update, save itu ketika save, delete ketika delete, dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini sendiri. Oke, cara pakainya gimana? Ini caranya ada dua nih. Ada using closure dan yang lain. Nah, yang lain ini bisa dipakai untuk event listener nantinya. Ini kita nggak bahas event listener dulu, karena mungkin bakal aku bahas, mungkin ya, nggak janji. Event listener ini bakal dibahas di video yang lain, bukan di video ini. Sekali lagi, aku nggak janji, takut lupa, kalian tagih, aku lupa. Jadi aku bilang aku nggak janji untuk ngebahas itu, tapi kalau ingat bakal aku bikin tentang event listener. Sekarang kita fokus ke events aja yang ada di Laravel. Nah, karena kita mau fokus di bagian events aja, kita bakal menggunakan closure ini untuk membuat events. Nah, ternyata gampang banget. Untuk pembuatan events, kita cukup naruh codingan di models kita. Misalnya kita mau bikin events itu terhadap user. Nah, kita taruh di model user, bikin protected static function booted. Nah, ini terserah kita mau bikin. Kalau kita mau bikin eventsnya created, ya udah static created. Kalau kita mau bikin eventnya creating, ya udah creating. Begitu juga dengan updated, updating, dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal coba supaya kalian lebih ngerti prakteknya. Nah, di sini aku bakal, kita bakal coba dulu deh codingan kita nambahin user dan activity log dengan cara manual, yaitu di dalam satu controller user. Ya udah, aku bakal bikin root. Aku nggak bikin view-nya ya teman-teman. Kalian tahu karena aku juga udah bikin metode ini, bukan metode ya. Aku udah ngejelasin dengan cara ini di video-video sebelumnya. Jadi aku harap kalian udah nguasain Laravel dasar, jadi ngerti apa yang aku maksud. Jadi di sini aku cuman bikin roots atau endpoint doang, yang mana aku bakal ngoding tanpa view-nya, tanpa file blade-nya gitu. Oke, langsung aja create user. Aku bakal panggil yang namanya user controller, klik kanan, import class. Nah, kalau kalian belum install extension, kalian bisa ngetik sendiri app http controllers user controller. Oke. Di sini _2 class, koma, metodenya aku kasih store aja lah ya.
Nah, udah selesai. Terus kita buka user controller ini. User controller, aku udah bikin belum ya? app http controllers, user controller udah kok. Oke, di sini aku bakal bikin method atau function yang namanya store. Nah, kita coba dulu. Dedam test. Sekarang save. Oh iya, aku belum jalanin komen php artisan serve. Nah, kalau udah, aku bakal ketik 127.0.0.1, portnya 8000. Enter. Ini udah berjalan, kita coba create user endpoint-nya, dan udah muncul tes. Berarti ini udah oke. Sekarang di sini aku bakal create user. Create. Aku bakal bikin dengan mass assignment. Yang perlu diisi apa aja sih untuk table user? Lihat dulu. Yang no labelnya no adalah name, email, dan password. Ya udah, name aku isi manual aja lah ya. User 1, terus email ini user 1 at email.com, terus password asal-asalan aja karena kita nggak fokus bikin password, kita fokus ke cara penggunaan event. Sudah selesai. Jangan lupa klik kanan import class, model user, kayak biasa extension harus diinstal. Kalau belum, kalian bisa ketik manual ini. Nah, terus kita juga mau create activity log. Nah, kita pakai cara yang biasa yang ada di controller kita. Ini cara kotor ya, nggak bersih maksudnya, nggak bersih codingannya. Create kayak gini. Nah, kita ngisikan description. Aduh, kita kan ngisi description doang untuk untuk activity log. Jadi aku bakal isi user create user. Nah, kita kayak gini, kayak gini lah ya. Aku tampung ke sini $user1, bisa nggak ya? Di sini concat $user1, kita panggil name. Semoga bisa kayak begini. Save. Nah, udah selesai. Sekarang aku bakal refresh, yang mana seharusnya bakal create data user dan activity log. Activity log not found, lupa, klik kanan import class, save, ulangin. Duplicate entry user 1. Oh, karena tadi udah kebikin, jadi dia karena tadi udah error, tapi sebenarnya datanya udah kebikin, jadi dia bakal uniknya ini salah. Jadi aku bakal hapus, ulangin, tabelnya masih kosong, dan aku refresh. Nah, nggak error. Kita lihat database kita. Untuk user udah keisi user 1. Untuk activity log create user 1. Udah benar. Ini cara lama, nggak apa-apa, sebenarnya nggak salah, tapi kan kenapa activity log ada di user controller ini sedikit kurang bersih, kurang clean code. Nah, di sini nanti kita bakal bikin events, atau kita bakal menggunakan events untuk create activity log ketika user dibikin. Sekarang kita coba ya bikin log tanpa kayak gini. Kita bakal menggunakan events. Jadi ini aku hapus create-nya. Terus ini aku ganti jadi user 2. Ini user2@email.com supaya beda, jangan user 1 lagi. Oke, sekarang kalau kita mau bikin events, kita harus ke model usernya sesuai petunjuk yang ada di ini, yang ada di dokumentasi. Kita bakal pakai yang using closer ini di dalam model user. Ya udah, kita buka aja model user kita, app models user. Nah, di sini kita supaya cepat bakal kita copy paste aja. Ini dia, protected static function booted ini sampai bawah sini ya, aku gedein dikit. Nah, ini yang kalian copy nih di dalam model user. Copy dan paste aja di paling bawah. Udah selesai. Sekarang kita coba yang created, yaitu events dilakukan ketika model sudah dibuat. Karena ini ED ya, sesuai bahasa Inggris, created, telah terjadi. Nah, aku mau kita bikin log. Sekarang aku liatin dulu ke kalian, table user baru ada satu data aja, user 1. Activity log juga ada, baru ada satu data aja, user 1, create user 1. Sekarang kita bakal buktikan, kita bikin data user 2, activity log juga ada user 2 tanpa menggunakan cara yang di user controller ini yang tadi.
tapi menggunakan events. Nah, gimana caranya? Gampang banget nih teman-teman. Kita kan udah bikin created, ya udah kita tinggal melakukan apa yang mau kita lakukan. Kita mau bikin activity log, ya udah sama kayak tadi. Intinya kita cuman mindahin codingan kita tadi aja, activity log, create. Nah, ini kita mas assignment description. Nah, descriptionnya kita mau ngapain? Aku mau bikin create user. Nah, ini kita concat $user, kita dapat dari sini. Tuh. Kita mau ngerekam namanya doang. Kita kan dapat ini nih, di table user ada name. Jadi kita rekam aja $user name. Nah, kita input name. Udah selesai. Kayak begini doang, simple ya. Jangan lupa import kelas dulu. Nah, import kelas. Jadi udah, sebenarnya kita kayak mindahin doang, mindahin aja codingan itu ke dalam events yang ada di model. Yang mana kayak gini isinya. Oke, kita coba ya, kita pembuktian. Sekali lagi aku liatin ke kalian, database-nya user masih ada satu data doang, user 1. Activity log juga create user 1, cuma ada satu. Seharusnya kalau ini berhasil, ini ada 2, dan user ada 2. Oke, kita coba, aku refresh, semoga nggak error, dan nggak error. Kita coba table user, kita lihat refresh. Ada table 2 data di table user, yaitu user 2. Sekarang kalau activity log ini keisi juga, berarti events kita udah berjalan. Nah, keisi create user 2. Nah, kayak begitu teman-teman. Jadi caranya sama kayak tadi kita ada activity log di bawah, tapi perbedaannya kita cuman naruh di model doang. Di sini created bla 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 bla. Jadi kalau kalian lihat user controller kalian lebih bersih karena yang ada di dalam user controller cuman hal-hal yang berkaitan dengan user doang, nggak ada activity log di sini. Nah, kenapa kok aku ngasih tahu clean code kayak gini? Jadi kayak gini teman-teman, mungkin kalian bakal kerja di perusahaan gitu. Nah, di perusahaan itu nanti kalian bingung, loh kok activity log ini keisi, sedangkan di user controller nggak ada ngisi activity log. Di mana ini activity log keisinya ya? Nah, dengan kalian udah belajar tutorial ini, kalian bisa tahu, oh, user ini kebikin di controller, tapi activity log nggak ada di sini. Oh, mungkin aja pakai events. Jadi kalian bisa cek model user, ngelihat kayak gini, oh benar, ternyata ini pakai events untuk membuat activity log. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke. Kayak gitu ya teman-teman, semoga kalian ngerti dengan metode dengan menggunakan events created ini ya di model kita. Yang ed atau telah dibuat created kita udah bahas ya, kalian udah ngerti seharusnya. Sekarang gimana sih cara kerja creating ini, yang artinya adalah sedang dibuat. Oke, kita bakal coba aja. Database kita masih sama kayak tadi, datanya baru 2 untuk activity log dan user ada 2 juga. Nah, di sini aku bakal bikin events menggunakan yang ing atau creating. Oke, langsung aja di sini aku ganti user 3. Save. Nah, di sini aku ganti jadi creating. Save. Nah, sekarang aku coba, seharusnya ini tetap works, tetap bekerja dengan benar. Karena ya codingan kita benar. Aku refresh users, ada data baru user 3. Activity log aku liatin ada create user 3. Loh, apa bedanya? Jadinya ing dan ed, creating dan created. Nah, bedanya adalah created tidak bakal dilakukan jika codingan kita error di controller. Kurang lebih kayak gitu. Karena created itu dilakukan ketika model kita terbuat, atau model kita terserah sih, terbuat jika kita terbuat jika kita create, ke update keubah jika kita ke update, jika kita setting update modelnya, terus ke delete jika kita delete modelnya. Itu terserah, tapi yang penting intinya adalah ketika ed, yaitu events dilakukan ketika model telah dilakukan sesuatu. Sedangkan kalau ing belum dilakukan sesuatu, events udah berjalan. Nah, gimana ngebedainnya sih? Kok created sama creating sama aja hasilnya? Nah, gini, aku bakal salah-salahin untuk metode create kita. Save, ini seharusnya bakal error ya. Model user kita nggak bakal ketambah, database user kita bakal tetap ada 3. Tapi bedanya ketika di ini, aku ganti yang tadinya created jadi creating,
ini tetap bakal dilakukan. Walaupun model kita nggak terbuat, activity log kita bakal dilakukan karena masa bodoh. Yang penting aku melakukan event ketika creating, ketika ngebikin model. Nggak peduli model ini sukses atau error, yang penting bikin aja. Nah, itu arti creating. Nah, aku bakal cobain ke kalian. Lihat lagi database. Kalau di table user baru ada 3, user 3, dan untuk activity log juga ada 3 user. Nah, aku bakal errorin ya. Udah aku errorin di sini, dan aku bakal refresh. Lihat, error. Nah, kalau kita lihat di table user, isi table kita tetap cuman ada 3 table sampai user 3 aja. Ini belum aku ubah tadi ya, nggak apa-apa, biarin aja. Terus kalau kita lihat di activity logs, yang terjadi adalah apa? Lah, activity logs ada 4 data, teman-teman. Tuh, create user nggak tahu dia user berapa. Karena apa? Karena ketika create data user ini error. Di sini pun nggak tahu dia user berapa. Nah, jadi intinya adalah user nggak kebikin, tapi activity logs kebikin. Intinya adalah model nggak terbuat, tapi activity tetap, model nggak terbuat, tapi events tetap berjalan. Nah, itu bedanya creating dan created. Jadi, tergantung kalian nih, konsep kalian gimana untuk menggunakan events ketika created atau ketika creating. Perbedaannya itu aja antara ed dan ing. Jadi, silakan hati-hati untuk milih eventsnya ketika ngapain. Mungkin di antara kalian ada yang sadar user controller kalian bersih banget, cuman ada yang berkaitan sama model user doang. Tapi kalau dilihat di model user kok jadi banyak banget, jadi kayak berantakan gitu. Belum lagi kita bikin function relation di sini, kita udah punya function untuk booted, yaitu function yang di dalamnya ada events. Terus ini baru satu doang, gimana kalau misalnya ada events lainnya? Loh, kok model user aku jadi panjang banget? Nah, mungkin kalian ada yang nanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa nggak usah naruh di models kita untuk events ini. Nanti ada caranya lagi, bakal ada pembahasannya lagi. Nanti ada yang namanya observer atau yang udah aku bilang tadi event listener. Tapi sementara kita belajar yang events dulu. Jadi benar sih pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma. Jadi kayak contohnya ini aja deh, kita bikin log, kita bisa di controller, kita bisa di events di model, nanti kita bisa pakai observer, kita bisa pakai event listener, semua sama aja tujuannya, cuman caranya aja. Terus mungkin ada juga kalian yang nanya, jadi kalau sama aja semua, jadi kalau semuanya sama aja tujuannya, kenapa harus dipelajarin semua, capek-capekin aja. Nah, yang kayak yang aku bilang tadi, mungkin nanti kalian bakal kerja di suatu perusahaan, terus ada project yang udah ada sebelumnya, dan kalian bingung kok activity log ada apa keisi datanya di database, padahal di controller nggak ada, atau kok events di model nggak ada, kok activity log keisi, ternyata dia pakai observer dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita bakal belajar sebanyak mungkin yang bisa kita pelajarin di Laravel ini. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Jadi semangat aja deh pelajarin events ini, nanti belajar event listener, nanti belajar observer. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas yang namanya events, di mana kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus ada di controller. Ini sedikit tips dan trik tentang clean code ya. Gimana ya? Untuk clean code kalian bisa baca-baca sendiri, banyak banget sih cara-caranya. Yang penting intinya adalah clean code itu kayak bersih gitu, codingan kita gampang dibaca, gampang di tracing, dan lainnya. Intinya bersih gitu codingan kita. Oke teman-teman, kita udah ngebahas events, ternyata manfaatnya lumayan gede, lumayan banyak pula ya, lumayan penting kayak gitu events. Jadi ya walaupun banyak cara menuju Roma ya pelajarin aja semua banyak cara itu. Jadi kalian kalau ketemu project yang pakai events, yang pakai event listener, yang pakai observer, kalian ngerti maksudnya apa. Oke. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya.
Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.